Selamat siang pemirsa. Kali ini Sorot Nuswantoro silaturahmi ke tempat kerjanya Ibu Hajah Teni Juliawati SE MSI. Beliau adalah profil dari Kartininya Purbalingga. Jadi begini Bu, Kartini sebagai sosok pahlawan wanita yang mencoba untuk memperjuangkan hak wanita, bahkan kesamaan gender ini ya. Nah, kira-kira untuk masa sekarang ini, kalau menurut Ibu itu energi dari Kartini yang perlu kita serap atau yang perlu menjadi refleksi untuk kaum ibu dalam ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa itu seperti apa? Menurut pendapat Ibu gimana? Jadi kebetulan ini hari ini adalah Hari Kartini yang ke-146. Tadi pagi kami juga sudah merayakan, dan sebenarnya sosok Kartini ini adalah seorang wanita yang mempunyai tekad di mana pada saat itu Kartini ini kepingin agar para perempuan ini yang dulunya itu hanya mungkin di dapur, memasak, seperti itulah. Ini seorang Kartini ini bertekad untuk bagaimana agar emansipasi para wanita ini tidak hanya di dapur, tapi bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terus kemudian bisa berkarya, seperti itu. Jadi artinya saya melihat sosok Kartini ini adalah perempuan hebat yang menginspirasi para perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, yang itu ada dengan adanya Ibu kita Kartini ini, para perempuan di Indonesia ini jadi lebih semangat, kemudian lebih ingin berkreasi, ingin berkarya, karena setelah Ibu kita Kartini ini kemarin itu mengeluarkan bukunya Habislah Gelap Terbitlah Terang. Nah itu, maka perempuan-perempuan di Indonesia ini dengan semangat gigihnya itu menyambut semuanya, menyambut bagaimana seorang sosok Kartini ini yang luar biasa memperjuangkan hak-hak para kaum perempuan, seperti itu. Ini Bu, saya kan gini ya, saya melihat dari catatan Ibu terkait biografinya Ibu nih. Ibu memulai karir politik itu sejak kapan itu Bu? Jadi ini saya menceritakan ini saya ya. Perjalanan seorang Teni Juliawati itu seperti Iya. Saya itu dilahirkan oleh seorang ibu bernama Ibu Suhartini. Kemudian ayah saya itu adalah ABRI Angkatan Laut, yang dulu itu kalau namanya ABRI itu kan pindah-pindah tugas. Betul. Seperti itu. Jadi saya waktu kecil itu SD itu saya di Sulawesi sampai SMA. Kemudian setelah SMA ayah saya itu akan purna, terus kemudian pindah ke Surabaya di Tanjung Perak. Nah di situ kemudian saya melanjutkan kuliah. Kemudian saya masuk di dalam organisasi dulu. Betul. Gitu, karena saya dulu itu senang berorganisasi, masuk di OSIS dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya mengawali dari organisasi, kemudian saya masuk di politik, itu saya masuk di Golkar sebagai pengurus di tingkat pengurus desa dulu. Jadi saya itu dari awal itu dari bawah dulu gitu. Masuknya itu dari pengurus desa. Pada tahun 2000 saya masuk. Kemudian saya habis pengurus desa, terus kemudian saya diangkat jadi pengurus kecamatan, terus kemudian saya
lanjut diangkat jadi bendahara, kemudian saya sekarang di posisi sebagai ketua. Berarti kan ibu kan berada dalam keluarga militer nih. Iya, Ya kita tahu sendiri lah ya anak didikan kolong, Mas. ya didikan anak militer itu seperti apa. Kira-kira figur ayah itu punya pengaruh besar nggak dalam cara berpikir ibu dan Sangat-sangat, karena ayah saya itu adalah seorang ABRI yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, kemudian mempunyai disiplin yang memang diterapkan kepada anak-anaknya itu dari bangun pagi, terus kemudian sampai dengan waktu dulu waktu masih kecil itu sampai dengan kebersihan, sampai dengan apa namanya jam belajar sampai dengan jam tidur itu kalau militer dulu kan memang disiplin sekali ya. Jadi memang betul-betul apa waktu-waktu itu memang ayah menggembleng kami seperti itu. Jadi cara apa namanya bergaul, cara berkata kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu memang saya sangat-sangat terkesan kepada almarhum bapak saya itu. ini Bu, jadi ibu salah satu anak perempuan dari berapa bersaudara ibu? Saya kebetulan 6 bersaudara. Saya yang tertua. Tertua. Kemudian adik-adik saya perempuan semua, cuma satu meninggal, jadi kami sekarang tinggal 5 Tinggal 5 bersaudara. bersaudara ya. Iya. Saya itu tertarik begini. Dididik dari keluarga militer, tapi latar belakang keluarga besar adalah pesantren kalau nggak salah ya. Keluarga besar dari pesantren Pak Kiai Haji Yazid apa ya Bu ya? Iya. Nah artinya nilai-nilai pesantren itu kan sangat kuat sekali mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang. Nah di sini ibu memutuskan untuk ikut berkiprah mulai dari gerakan wanita, terus ke wanita Indonesia itu kan, dan itu juga apa namanya pada posisi-posisi yang penting lah, katakanlah ketua waktu itu ya. Nah, kira-kira ada nggak itu apa namanya larangan dari orang tua gitu waktu memulai itu? Insya Allah sih dalam keluarga kami selalu demokrasi, memberikan kebebasan kepada anak-anaknya berkarya selagi itu hal-hal yang positif seperti itu. Tidak ada sih larangan dalam ayat, kecuali lah hal-hal negatif tentunya gitu. Jadi kalau saya kan anak kolong ya, nah kebetulan saya berjodoh dengan suami sekarang ini. Nah itu baru urutannya itu terkaitan dengan Pak Yasid seperti gitu. itu, iya. Nah kalau kakek saya itu memang pejuang. Dulu kakek saya itu memang asli Banyumas. Kemudian beliau itu berjuang melawan tentara Jepang, kemudian meninggal dia jalan kaki dari Banyumas itu sampai di Jawa Timur loh waktu itu. Dan sekarang dimakamkan di makam pahlawan Malang Suropati. Ini Bu, ya kembali kepada sosok Kartini lagi ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, spirit apa yang jenengan ambil dari sosok Kartini itu? Saya mengambil dari sosok seorang Kartini ini dengan gigih semangatnya berjuang untuk di bidang pendidikan ini yang penting ya. Karena memang utama itu kita harus mengenyam bangku sekolah, pendidikan. Sama seperti pada saat ini kemarin juga pada saat kami rapat di kantor juga saya menyampaikan bahwa masyarakat Purbalingga ini ada keterkaitan ya. Jadi jadi minimnya apa ya? Ini loh minimnya minat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga ini.
Oke. Nah, ini yang saya kemarin itu menyampaikan bahwa kita itu harus bareng-bareng mempunyai rasa tanggung jawab bagaimana mengajak, memberikan pemahaman kepada masyarakat di Purbalingga ini untuk pendidikan ini penting gitu. Karena apa? Sumber daya manusia ini itu dilihat ini paling penting gitu loh, bagaimana cara kita berpikir, kemudian bagaimana cara kita apa ya bergaul, kemudian cara kita dalam bertutur kata itu menentukan di dalam pendidikan ini kayak gitu loh. Pendidikan ini yang menentukan, walaupun nantinya diimbangi balance dengan mungkin dengan keagamaan ya seperti itu, tapi pendidikan ini adalah pokok daripada kita eh, apa menciptakan bibit-bibit unggul gitu. Maksudnya generasi-generasi muda. Apabila pendidikan ini misalnya kan banyak sekali nih di Purbalingga ini yang putus sekolah ya. Maksudnya minimnya jadi sudah SD kemudian kerja baik lah kayak gitu. Nah, ini pentingnya pendidikan kita sama-sama kita harus mempunyai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan mungkin para tokoh itu kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya pendidikan. Bagaimana sih Bu memahami emansipasi supaya tidak kebablasan, dalam artian begini, mungkin dalam kasana pesantren itu kan ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya ya kan nih. Satu sisi dia tetap ikut berperan nih untuk hak di dalam kehidupan sosial, dalam pendidikannya. Tapi di sisi lain dia tidak hilang jati dirinya sebagai seorang ibu. Karena yang saya pahami pelukan terhangat itu kan pelukan ibu. Iya. Nah, dengan realitas yang ada di Purbalingga saat ini itu kan begini Bu, banyak sekali justru kaum ibu-ibu yang menjadi petarung pencari rupiah nih Bu. Nah, pandangan Ibu gimana itu? Nah, ini ada faktor tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi ini kan memaksa atau dengan keterpaksaan para kaum ibu-ibu yang harus mencari rupiah kan segitu ya, memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu. Nah, kebetulan di Kabupaten Purbalingga ini kan banyak sekali pabrik yang itu memang yang dibutuhkan itu kaum perempuan gitu loh. Nah ini iya, karena kalau pabrik rambut, bulu mata palsu itu memang membutuhkan ketelatenan gitu loh. Jadi maka dari itu perempuan itu yang dibutuhkan beda loh. Misalnya dalam merangkai rambut, terus kemudian bulu mata palsu, itu dipekerjakan kaum laki-laki itu beda hasilnya gitu. Nah ini keluasan daripada perempuan. Betul, nah, kemudian terkait dengan yang saya sampaikan tadi bahwa faktor ekonomi ini mungkin yang menjadi keterpaksaan para kaum perempuan. Nah, ini mudah-mudahan dengan pemerintah yang baru ini yang kemarin mempunyai visi misi bahwa akan membuka lapangan pekerjaan 10.000 lapangan pekerjaan untuk kaum lelaki. Nah, ini akan membantu dalam para kaum bapak, generasi-generasi muda untuk bisa memperlihatkan powernya. Ini loh Bapak, saya adalah seorang kepala rumah tangga gitu yang bisa menghidupi gitu ya untuk keluarga seperti itu. Baik pemirsa, Bu Teni, beliau itu wakil ketua dewan di Kabupaten Purbalingga dari Partai Golkar ya Bu ya? Iya. Nah ini
terkait masalah apa namanya ya, peluang tadi ya, peluang kerja yang dominan di Kabupaten Purbalingga banyak menyerap kaum perempuan. Nah, ini beliau juga lagi memikirkan ya bersama dengan teman-teman yang ada di dewan maupun di eksekutif, bagaimana sih membuka lapangan pekerjaan untuk kaum laki-laki. Nah, kira-kira kalau boleh bocoran Bu, itu apa yang mau dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini kira-kira? Mungkin Terobosannya seperti apa sih? mungkin pemerintah saat ini juga sedang apa namanya membuat satu lahan pekerjaan yang nantinya bisa bermanfaat untuk para kaum lelaki. Ya seperti saya sendiri ini contoh dalam diri saya. Saya kan mempunyai bengkel Magelang Putra, Betul, itu betul. body repair. Otomatis di situ minimal saya sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk para kaum laki-laki, minimal di sekitar lingkungan situ kan sudah. Kalau nggak salah juga punya usaha travel apa ya Bu dulu? Punya karyawan 200 apa ya? Iya. Kalau dulu itu di Sulawesi itu memang saya mempunyai usaha. Dulu waktu saya di Sulawesi itu mempunyai usaha catering, terus kemudian travel seperti itu. Jadi memang saya membangun, bahkan sampai saat ini masih ada sedikit usaha di sana. Gitu. Ini Bu, ada yang saya penasaran Bu, yang perlu saya garis bawahi ya. Bagaimana perempuan tetap bisa berkiprah, tapi di sisi lain perempuan juga tidak kehilangan fitrahnya sebagai tempat atau sebagai apa namanya tempat terhangat untuk anak-anak itu. Iya. Nah, ini saya kok agak ya, kalau membayangkan dari aktivitas Ibu, satu sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Purbalingga, yang kedua sebagai wakil ketua DPR. Nah, di sisi lain juga masih aktif di organisasi-organisasi dan juga memegang beberapa usaha. Saya tuh nggak bayangin itu ya, bayanginnya itu untuk membagi waktu dengan keluarga itu gimana? Jadi memang sejak awal saya terjun ke dunia politik ataupun untuk bermasyarakat, itu kami mempunyai komitmen dalam keluarga. Jadi kami sudah rapat keluarga dan alhamdulillah bapak, anak-anak, cucu bahkan itu sudah memahami. Dan sudah punya cucu tuh? Saya sudah punya cucu, saya 4 cucu saya. Oh iya? Oh, terus kemudian alhamdulillah saya berbagi waktu, kalau misalnya weekend atau ada hari libur, itu saya manfaatkan untuk keluarga. Memang full untuk keluarga. Berarti tetap ada pelukan terhangat untuk keluarga. Oh pasti ya dong, keluarga itu kan yang utama. Kalau kita tidak disupport keluarga, gimana? Keluarga itu adalah yang utama loh. Sempet pernah nggak sih ada cerita anak protes dengan kegiatan Ibu yang luar biasa itu? Ya pernah, pada saat waktu awal-awal itu saya itu mereka gimana sih Umi ini kayak gitu, kok waktunya pulangnya jam sekian gitu. Tapi setelah itu saya memberikan pemahaman bahwa hari ini tadi itu dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian itu Umi ada rapat, kemudian ini menyelesaikan ini, kemudian ini ya sudah kita agendakan aja pada saat hari apa. Itu hari itu saya tidak pernah membuka HP, jadi spesial untuk keluarga, off. Iya, quality time untuk keluarga, itu keluarga utama itu penting itu, karena tanpa support dari bapak anak-anak kan kita juga nggak.
Jadi seperti anu ya, ini. tetap tempat terhangat itu tetap harus ada Oh, ya. pasti, pasti. Terutama buat suami juga Oh, sih. pasti. Suami tercinta. Yang mensupport segalanya loh itu. Semuanya itu. Gini Bu, Luar mungkin biasa. mungkin ini bisa menjadi inspirasi masyarakat Purbalingga, Ya, terutama kaum ibu-ibu yang notabene sebagai pejuang rupiah ya. Artinya tidak hanya konsentrasi bagaimana rumah pabrik, tapi ada apa namanya, hak yang harus mereka penuhi, gitu, hak anak, hak suami terutama kan. Nah, kira-kira kalau menurut saran pendapat Ibu buat ibu-ibu yang lagi berjuang di sana, itu apa yang harus mereka lakukan? Artinya gini, emansipasi sih oke, emansipasi, tapi tidak kebablasan gitu loh. ya, Tetap harus ada waktu untuk keluarga, untuk anak, supaya generasi berikutnya ini tidak kehilangan figur sosok ibunya itu. iya. Kalau menurut Ibu gimana untuk pesan untuk para pemirsa itu? Iya. Jadi untuk para ibu-ibu hebat yang ada di Indonesia, khususon yang di Kabupaten Purbalingga, saya selalu mensupport untuk kegiatan para kaum perempuan. Dan jangan lupa keluarga itu adalah yang terpenting. Karena tanpa keluarga, tanpa support, tanpa doa keluarga, kita bukanlah apa-apa. Dan saya berharap untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk bisa memanage waktu. Nah, memanage waktu ini penting loh, kayak gitu. Betul. Iya, karena jangan sampai kita sudah keenakan mencari rupiah misalnya ya, kalau kayak ibu-ibu yang bekerja yang di perusahaan atau apa itu kan mereka mungkin karena tuntutan ekonomi jadi mencari keasikan, jadi lupa dengan eh, kewajiban seorang ibu. Kewajiban seorang ibu itu adalah mendidik putra-putrinya, melayani suaminya. Jangan sampai nanti sudah capek, kemudian suami terbengkalai, kemudian anak-anaknya tidak terurus, malah diurus nenek-neneknya, kan seperti itu biasanya ya. Yang terjadi seperti Nah, ini itu, Bu. pesan saya untuk ibu-ibu hebat semuanya. Saya harap untuk bisa memanage waktu sebaik mungkin. Apapun yang kita kerjakan, itu semua adalah support dan doa dari keluarga. Keluarga itu adalah yang terpenting. Sepakat saya dengan Ibu. Iya. Pemirsa, di sini yang perlu kita garis bawahi, kehangatan laki-laki pada istrinya, kehangatan anak pada ibunya. Seperti itu ya, Bu ya. Betul kan, Bu? Betul. Oke lah. Terus ini loh, Bu, terkait nasib, terutama kan di pabrik Purbalingga ini, kita bicara Purbalingga ya, Bu. Iya. Itu kan konsekuensi kerja mungkin. Kalau ada tindak kriminal di pabrik, terutama kan yang dialami oleh karyawati itu sejauh ini dari DPR sendiri memerhatikan itu sejauh mana ya, Bu, kira-kira? Selama itu ada laporan atau ada informasi kepada kami, insya Allah kami selalu akan berupaya untuk bagaimana untuk bisa Pendampingan ya, iya pendampingan. pendampingan kepada masyarakat seperti itu. Atau mungkin ada terobosan nih untuk memproteksi, meminimalisir lah ya. Pelecehan, mau bilang pelecehan kok angel banget ya. Iya. Pelecehan untuk kaum karyawan itu. Karyawan. Kan dengar-dengar ya, banyak sekali terjadi itu. Tapi itu tidak tidak terdampingi dengan baik gitu loh. Jadi banyak pelecehan-pelecehan yang terjadi tapi tidak terekspos, atau mungkin karena ketakutan dan lain sebagainya itu. Nah, kira-kira. Nah, selama kami mendapatkan laporan, itu insya Allah kami akan mendampingi gitu. Tapi kalau misalnya kami mungkin
para ibu-ibu ini mungkin ada rasa ketakutan atau apa kayak gitu. Biasanya kan gitu ya, Iya, memendam betul. sendiri Betul, gitu loh. betul. Jadi akhirnya pemerintah tidak tahu kan seperti itu. Tetapi insya Allah lah apabila semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik, insya Allah pasti akan ada solusi. Amin. Semoga di tanggal 21 April ini, di bertepatan dengan Hari Kartini, ya ini bisa menjadi satu pencerahan buat masyarakat Purbalingga khususnya, dan di sini ada Ibu Kartini kita. Jadi ketika ada permasalahan, terutama untuk para pejuang rupiah di pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Purbalingga, jangan segan-segan ya Bu, Iya, untuk mengadukan permasalahan yang dialami baik di keluarga, masyarakat, ataupun di tempat bekerja. Tapi yang jelas, emansipasi jangan difahami secara kebablasan. Ada hak-hak yang harus dipenuhi, terutama hak anak dan hak suami. Seperti itu ya Bu. Iya, ada hak dan kewajiban. Kan kewajiban perempuan gitu. Dan tinggal nanti bagaimana pemerintah Kabupaten Purbalingga memikirkan peluang-peluang buat suami supaya dia sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga itu, ya artinya punya peluang banyak. Nek suaminya bekerja, ya kemungkinan ya istrinya ya bisa hanya sekedar membantu ya dalam bekerja ya Bu ya. Ini kan permasalahannya kan yang terjadi di Purbalingga kan banyak pamong prajanya. Pamong praja. Papa ngomong mama kerja. Nah ini kan menjadi PR pemerintah sebenarnya. Oh iya Ibu, saya dengar-dengar katanya mau ada program ini untuk turun ke bawah ini. Iya, jadi kami kan ini wakil rakyat ya, Betul. gitu. Otomatis ya tetap hampir setiap hari atau ya tidak setiap hari, tetapi sering kami itu turun ke bawah mendengarkan aspirasi daripada masyarakat gitu. Jadi insya Allah apabila masyarakat di Kabupaten Purbalingga membutuhkan kami, insya Allah ada sahabat TNI yang selalu ada untuk masyarakat di Kabupaten. Apa namanya gerakan sahabat TNI ya? Iya, sahabat TNI. Ya. Itu kemasannya seperti apa itu? Jadi kami nanti mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Apapun itu nanti baik para buruh, petani, kemudian dan lain sebagainya. Berarti sasarannya bisa jadi pelosok-pelosok desa juga ya? Jadi roadshow gitu ya? Iya. Oke. Biasanya kan kalau di desa-desa itu kami beda sama di kota ya, maksudnya orang kota kan sudah pola ininya beda lah, betul. berpikirnya. Nah ini di masyarakat mungkin kami perlu untuk menyapa masyarakat di secara langsung desa gitu ya? seperti itu. Apa sih kira-kira aspirasi daripada masyarakat? Oke, siap Ibu. Kabupaten Purbalingga. Semoga sukses. Amin, amin. Dan TNI Menyapa bisa diterima di masyarakat seperti itu. Baik pemirsa, demikian obrolan kami Sorot Nuswantara dengan Kartini Purbalingga, Ibu Hajah Teni Juliawati SE MSI, dan tunggu siaran-siaran kami dalam menyoroti Purbalingga.